Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, wa tawakkal lan pasrah sira alal hayyi ing atase zat kang urip, alladzi hiya zat la yamutu kang ora mati sapa lati. Bertakwalah kepada zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Bertakwalah kepada Allah yang hidup yang tidak mengalami yang namanya mati. Jadi orang pasrah, orang tawakal kepada orang yang akhirnya mati, maka pasrahnya itu ya terbatas. Ketika yang kita pasrah itu hidup, ya mereka akan membela. Tapi ketika sudah yang kita pasrah itu mati, ya sia-sia, maka putuslah harapan. Tapi ketika kita pasrah kepada yang tidak pernah mati, maka selama-lamanya kita akan dibantu, dibela, ditolong, dipenuhi, ya, sehingga kita sendiri yang mati, sampai ketika kita sendiri yang mati, dan yang kita pasrah, yang kita tawakali tidak mati. Itu hakikatnya. Jadi orang pasrah tawakal kepada manusia itu salah, karena manusia yang kita pasrah itu akhirnya akan mati. Maka kita hendaknya pasrah tawakal kepada yang tidak pernah mati. Waqala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, walallahi lan ing atase Allah palia tawakal moko becik pasrah sapa al mukminuna wong iman kabeh. Jadi ini khusus orang-orang yang beriman, hendaknya hanya bertawakal kepada Allah. Kecuali kalau kita pasrah urusan yang tidak terbatas, urusan yang terbatas. Misalkan saya serahkan urusan ini, urusan bisnis, urusan hutang, saya pasrahkan kepada sampeyan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau urusan kehidupan, urusan kesejahteraan, ya Allah yang menentukan, memberikan jalan keluar urusan atau kebutuhan. Pasrah atas kesuksesan ini hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman hanya diwajibkan pasrah kepada Allah. Waqala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, ini sering emang ribet kalau kita pikir protokol etikon itu Bang. Posisi kelima, waqala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, fa idza azamta Aida azamta moko nalikane nejo sira. Aida azamta moko nalikane nejo sira, tawakal moko pasrah sira Allah ing atase Allah. Artinya apabila kita punya
harapan, punya cita-cita, ya, punya keinginan, punya sejo, ya, artinya punya keinginan, maka cita-cita, harapan, keinginan itu kita berusaha, kemudian usaha kita serahkan kepada Allah mengenai keberhasilan. Jadi cita-cita kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, tapi di balik itu kita harus usaha maksimal, kerja apa sih yang kita inginkan. Ya, kita menginginkan kaya harus kerja, ya. Jangan ada keinginan kaya kemudian kita tidak kerja tapi kita pasrahkan kepada Allah, yang gak nyambung. Jadi kita ingin kaya, kerja keras. Nah, kerja keras itu kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Wal ayatu taibiro-biro ayat. Wal ayatu taibiro-biro ayat fil amri dalam perintah ditawakul iklan pasrah itu kathiratun akeh maklumatun turukina warukan. Turukina warukan ini sudah diketahui, masyhur. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wa man lan sopone wong ya tawakkal kang pasrah sapa man Allah ing atase Allah, bahwa mangkote Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi ing man. Bahwa mengkode Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi ing man. Ai kafi tetesi zat kang nyukupi ing man. Barang siapa yang semua urusannya itu kemudian diserahkan hasil bidanya kepada Allah, maka Allah yang menyukupi, yang memenuhi, yang melengkapi, yang memperhatikan, yang ngopeni dari apa yang diharapkan, yang kemudian dipasrahkan kepada Allah, maka Allah lah yang akan memelihara, ngopeni, ya, mengingat-ingat dari apa yang diharapkan kemudian dipasrahkan kepada Allah. Ai kafi, artinya Allah yang akan kemudian memenuhi apa yang diinginkan, yang kemudian diserahkan hasilnya kepada Allah. Allah pasti akan memenuhi, Allah pasti akan mewujudkan segala tujuan dan keinginan. Bila itu ya dari dirinya sini sudah usaha maksimal, kemudian usahanya itu dipasrahkan, serahkan kepada Allah, Allah pasti memenuhi. Itu kalau dia di dalam keinginan itu ada usaha sendiri. Tapi kalau nggak ada usaha sendiri, Allah yang nggak mau memenuhi. Karena dari orang yang punya keinginan saja nggak mau usaha kerja keras, ya, karena Allah akan merubah nasib satu kaum itu karena usahanya sendiri. Cuman Allah akan kemudian membantu dari setelah dia berusaha itu loh. Kemudian mutadai selesai jadi apa sih yang diinginkan. Kemudian tadi hanya tidur tok, nggak ada reaksi apa-apa. Apakah Allah akan kemudian mewujudkannya? Mustahil. Jadi Allah itu melihat ada usaha apa enggak dari manusianya. Kalau ada usaha keras, ya Allah akan membantu. Allah akan memberikan jalan kepada yang diinginkan. Tapi kalau nggak ada usaha, ya Allah nggak ngapa-ngapain. Untuk apa? Gitu loh. Dia hanya sendiri nggak ada usaha, maka nggak ada usaha kemudian dibantu dari mana? Lewat dari mana Allah membantu itu loh?
lihat pintu mana Allah kemudian membantu. Jadi usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang punya keinginan itu usaha lihat apa, kemudian Allah mengetahui usaha yang dilakukan itu, kemudian Allah memberikan jalan ya. Dari sini kamu sudah nyampe sini, kemudian Allah menunjukkan jalan untuk berikutnya gitu loh. Jadi ada gambaran yang dilakukan oleh manusia, dan kemudian Allah ya walaupun tidak dilakukan oleh manusia, Allah sudah tahu. Nah, tapi ketika manusia menampakkan ini loh usaha saya, ya Allah ya bantulah kemudian hingga saya menemukan kesuksesan, gitu loh maksudnya. Ya Allah akan meneruskan upaya-upaya yang dilakukan, Allah akan meneruskan ini kamu sudah nyampe sini, lalu jalan ke sini gitu. Entah tuh menang toh turun toh. Jadi media itu nggak akan berhasil. Waqala ngendika sallallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala, innamal mu'minuna, angin pastini sesungguhnya, innamal mu'minuna angin pastini utai wong mukmin kabeh ya, sesungguhnya innamal mu'minuna sak temene utai wong kang iman kabeh iku allati wong akeh. Sesungguhnya orang yang dikatakan orang yang beriman, artinya orang yang beriman yang sesungguhnya ya. Jadi ada orang yang beriman, ada orang yang beriman dengan sesungguhnya. Jadi ada kelas orang yang beriman, ada kelas orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, ada kelas. Ini kelas orang yang sungguh-sungguh beriman. Iku alladzina wong akeh, kelas orang-orang yang betul-betul beriman. Iballadzina wong akeh idza dzukira, nalika disebut sapa Allahu asmani Allah, wajilat moko wedi gemeter apa kulubuhum biro-biro atine lagi ya. Wa idza tuliyat lan nalika diwaca, wa idza tuliyat lan nalika diwaca alaihim ing atase alladzina apa ayatu pira-pira tondo kekuasaane Allah. Ayat itu ya ada ayat dalam Al-Quran, apa ayat itu pira-pira ayati Allah. Zadatuhum mongko tambah ing ladina apa nih iwe zadatuhum mongko nambah apa ayat, zadatuhum mongko nambah apa ayat kum ing ladina apa nih imanan imane wa ala rabbihim lan tetap ing atase pengirane alladzina ya tawakkaluna padha pasrah sapa alladzina. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman adalah ketika didengar atau ketika dibaca, diucapkan lafaz Allah, Allah, maka hatinya itu gemeter, deg ya, karena dengar
nama zat yang sangat diimani, nama zat yang sangat dicintai, nama zat yang sangat diidam-idamkan akan bertemu. Seperti orang yang sangat cinta kepada seseorang, ya, namanya si A misalnya, sangat dicintai. Kemudian ada orang mendengar, ada orang mengatakan nama orang yang dicintai itu, maka dia akan terkejut. Oh, dia menyebut nama dia, ya. Kemudian mencari siapa yang mengatakan, menyebutkan namanya siapa, yang menyebutkan orang yang sangat dicintai itu pasti terjadi. Ini kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ya, karena saking sungguh-sungguhnya beriman dan cinta pada Allah, maka ketika Allah disebutkan maka terkejutlah hatinya, ya, karena takut, ya, takut Allah marah, dan karena kangen akan bertemu Allah. Jadi hatinya takut, bisa takut karena disiksa Allah, hatinya gemeter karena kangen yang sangat luar biasa ingin ketemu kepada Allah. Ini ciri-ciri hatinya orang yang betul-betul beriman. Misalkan mutadro punya orang yang sangat disayangi, namanya si Bintang misalnya. Bintang ini nama perempuan, sangat diidam-idamkan, sangat kepingin ketemu dan sebagainya. Nah, ketika si Bintang ini disebutkan oleh orang lain, maka terkejutlah hati dulu. Dia menyebutkan kekasihku, ya. Pastilah mutadha ini ya sangat mendekat, ya, suara dari mana itu? Jangan-jangan dia ada di sana, kan gitu kan? Itu pasti. Disebut namanya saja sudah terkejut, sudah kaget. Ya, itulah orang yang sangat cinta kepada yang dicintai, orang yang sangat iman kepada Allah yang diimani. Dan ketika tanda-tandanya ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, maka akan bertambah kepercayaannya. Ketika ayat Al-Quran dibaca, maka di dalam hati orang yang betul-betul beriman, kategori orang yang betul-betul iman akan bertambah mantap, bertambah tebal, ya, bertambah kuat rasa keimanannya. Ketika disebut nama Allah artinya gemeter, takut atau kangen. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, maka akan bertambah rasa keimanannya. Kemudian nomor 3, karakter ciri-ciri orang yang betul-betul beriman adalah kepada Allah itu selalu bertawakal. Kapanpun apapun yang dilakukan itu senantiasa dalam posisi bertawakal, pasrahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tandanya ciri-ciri orang yang betul-betul iman, apabila Allah disebutkan maka hatinya akan derdek, gemetar, bisa derdek karena kangen, bisa derdek karena takut. Nomor 2, ketika ayat-ayatnya itu dibaca, maka akan bertambah keimanannya, akan bertambah kangennya. Misalkan mutadha punya tanda-tanda alamat yang disayangi dari desa ini, kemudian ada orang yang mengucapkan atau menerangkan tentang alamat yang disayangi itu, maka dia pun akan kaget, maka dia pun akan betul-betul kepingin kepercayaan, ya, tentang kebenaran yang disayangi itu. Dari alamat ini dia mengatakan alamat ini, kemudian ada yang mengatakan alamat yang sama seperti alamat yang didengar mutadha, maka akan bertambah sayang, bertambah mencari-cari, nah,
dari alamat yang didengar oleh mutatok, karena mutatok tidak pernah tahu dengan alamat yang disampaikan oleh sisa yang itu cuma ngomong saya alamat ini, kemudian aja menyampaikan ya hal yang sama, maka bertambah percaya kepada yang disayang juga. Itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah ketika namanya disebut dan ketika alamatnya atau tanda-tandanya disebut, maka akan bertambah keimanan, kepercayaan kepada yang disayangi. Dan kepada Allah orang beriman ini nomor 3 adalah selalu senantiasa bertawakal. Wal ayatu taibira-bira ayat Al-Quran, wal ayatu taibira-bira ayat Al-Quran fi fadli tawakkuli ing dalam kautamaan tawakal iku katsiratun akeh, ma'rufatun tur terkenal. Wal ayatu taibira-bira ayat Quran fi fadli tawakkuli ing dalam kautamaan tawakal itu katsiratun akeh, ma'rufatun tur terkenal. Jadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan, kelebihan ya, tawakal, pasrah kepada Allah, keutamaannya yang diterangkan dalam ayat itu sangatlah banyak, dan itu sudah terkenal, sudah dihafal oleh orang-orang alim, para ulama. Wa amal hadisu, wa amal hadisu lan ana pun ta'i biro-biro hadis dawe Nabi iku pala awal mongko ta'i hadis kang awal iku an Ibni Abbasin sange Ibnu Abbas radhiyallahu qorido sapa Allah anhu masangking Ibnu Abbas kala dawu sapa Ibnu Abbas kala dawu sapa Rasulullah tusini Allah sallallahu alaihi wasallam uridat di pentokaken, dipentokaken itu dihadapkan ya, ditampakkan, diperlihatkan. Urido dipentokaken, ditampakkan. Anlaya yang ngatasi ingsun sopal umamu piro-piro umat. Ketika Isra Mi'raj, berita Isra Mi'raj, satu waktu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah melihat umat-umatnya. Para itu, maka Rasulullah kemudian para itu mongko ningali sobe, para itu mongko ningali sobe ingsun. An-Nabiyah ing Nabi. Jadi Rasulullah menceritakan dalam Mi'raj ketika diperlihatkan umat-umat ya, orang banyak lah umat, yang mulai umat nabi-nabi terdahulu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian saya melihat seorang nabi. Seorang nabi itu bukan Nabi Muhammad sendiri ya, jadi nabi yang lain. Para itu mau ningali sapa ingsun an-nabiyya ing nabi, ing sisi nabi. Wa ma'hu lan nyertani nabi apa arutu pantan cilik. Pantan cilik itu ada sekelompok kecil lah. Jadi katanya Rasulullah, kemudian saya melihat seorang nabi yang disertai oleh beberapa orang.
golongan kecil, artinya beberapa orang, tidak sampai ribuan, tidak sampai ratusan ya, beberapa orang yang mengelilingi seorang nabi, salah satu nabi yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Wan nabiyya lan ing nabi. Kemudian saya juga melihat nabi yang lain. Kalau nabi yang pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh sekelompok ya, kelompok kecil lah, berapa orang, 10 orang atau 20 orang ya. Kemudian wa nabiyya lan ing nabi wa ma'ahu lan nyertani nabi sapa arajulu wong lanang siji wa rajulani lan wong lanang loro. Kemudian kata Nabi Muhammad, kemudian saya melihat seorang nabi yang menyertai hanya 1 orang dan 2 orang. Jadi orang laki-laki atau umatnya ya. Jadi yang pertama nabi yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu sekelompok manusia kecil ya, sekelompok kecil, tidak banyak. Kemudian Nabi Muhammad melihat nabi yang disertai oleh hanya 1 orang atau 2 orang. Jadi umatnya itu hanya 1 atau 2 orang umatnya ya. Wan nabiyya lan ing nabi laisa kang ora ana iku mau nyertane nabi sapa ahadun wong siji. Juga ada nabi yang lihat oleh Nabi Muhammad, ada nabi yang nggak punya umat ya, ini sendirian, nggak punya umat, nggak punya pengikut. Yang pertama pengikutnya sekelompok kecil sedikit. Kemudian nabi yang kedua dilihat ini hanya 1 orang 2 orang. Kemudian nabi yang ketiga itu dilihat oleh Nabi Muhammad tidak punya umat, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menemani, sendirian. Ini yang menceritakan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Idrufi'a nuli diaturakan li maring ingsun sopo sawadun jenggereng atau bentuk ya, jenggereng itu bentuk sesosok ya. Sopo sawadun jenggereng kang ireng adimun kang gede. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kemudian diaturkan ya, diaturkan itu ya didekatkan lah, disajikan kan ya, disajikan ya, ditampakkan, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, seseorang yang warna hitam, yang hitam dan besar. Jadi kulitnya ya. Jadi Nabi Muhammad kemudian dihadapkan, diperlihatkan di hadapannya itu sekelompok orang-orang hitam dan besar-besar, kulit hitam ya, dan berpawakan besar. Atau sekelompok, jadi atim itu maksudnya bisa perawakan, bisa kelompok yang besar, golongan yang banyak. Padanantu makanya no sampai ingsun anam setune sawadun iku mati umat ingsun. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya kira mereka itu adalah umatku. Jadi umat yang diperlihatkan oleh Allah di hadapan Rasulullah, didekatkan kepada Rasulullah itu ya, bentuk-bentuk yang hitam dan besar atau banyak. Jadi Nabi kira itu adalah umatnya. Fakilah maka didahulukan 5 ingsun. Maka dikatakan kepadaku, seorang nabi diperlihatkan, seorang nabi Muhammad diperlihatkan itu orang yang berpawakan berkulit hitam yang besar-besar,
Kemudian Nabi Muhammad mengira itu adalah umatnya, masa umatnya cemang-cemang dikira itu umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika itu dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadza utawi iki sawadun iku Musa, Nabi Musa wa qaumu lan kaum Nabi Musa. Ya. Ya, karena kan dalam hatinya bergejolak, ya teka-teki, ini siapa ini orang cemang-cemang banyak besar-besar ini. Kemudian Allah ya mengatakan lihat suara bahwa mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa kaumnya itu orang hitam-hitam besar, kulit hitam kulit hitam berpawakan besar. Nabi Musa mau walakin lan tetapi undur ningalono sira ilal ufuki maring pejajahan dan arah yang lain ya. Ketika ditunjukkan ya bahwa mereka yang dilihat hitam-hitam dan besar-besar itu adalah Nabi Musa sendiri dan umatnya, jadi sekelompok ya. Jadi yang dilihat oleh Nabi di hadapan Nabi itu, ini Nabi udah punya umat, ini Nabi hanya dua, ini Nabi hanya beberapa, dan ini hitam-hitam dan banyak, ini besar-besar. Jadi katakan pada Nabi Muhammad ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian Allah katakan lihatlah ke arah yang lain, kata Allah, tetapi lihatlah ke arah yang lain Muhammad. Ya, setelah dikatakan seperti itu, untuk melihat ke sisi yang lain ya, panadar tu moko ningali soba ingsun, maka saya melihat arah yang lain. Faida moko naliko ningali sawatun ono warna ireng, sawatun ono warna ireng azimun kang agung kang gede. Dan nanti ketika saya melihat arah yang lain, saya lihat ada orang warna hitam dan besar, seorang yang berkulit hitam terpawakan besar. Ini sawadun ya, hanya satu orang ya. Kalau menurutmu sawadun beberapa orang hitam-hitam besar ini sawadun. Ya, orang hitam-hitam lah, datang orang hitam-hitam dan besar-besar. Pakila maka diucapkan lima ingsun, maka dikatakan padaku, undur ningalono sira ilal ufuki maring pejajahan, maring arah al-akhara kang paida moko nalika ningali sawatun ono ireng-ireng adimun kang agung kang gedhe. Nah ketika ya diberitahu Allah lihatlah ke arah yang lain, maka ketika Rasulullah melihat ke arah yang lain, nampaklah hitam-hitam, orang-orang hitam yang berkelompok atau berjumlah besar, berjumlah banyak. Maka dikatakan lagi oleh Allah, lihatlah ke arah yang lainnya juga. Maka ketika Rasulullah melihat arah yang lainnya juga sama ya, melihat kelompok gerombolan yang warna hitam yang dan besar atau banyak. Jadi dua arah. Yang pertama melihat kelompok hitam-hitam yang berjumlah besar banyak, kemudian diperintah melihat lagi ke arah yang lain juga sama, yang melihat kelompok orang-orang hitam yang berjumlah banyak. Takila maka diucapkan lima ingsun, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, takila maka diucapkan lima ingsun. Artinya siapa mereka ya Allah, siapa mereka ya Allah yang saya lihat pertama orang hitam-hitam banyak, siapa mereka, kemudian
Saya melihat orang yang lain juga sama, orang hitam-hitam yang banyak, siapa mereka? Dikatakan seperti itulah, ditanya. Kemudian dijawab, dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadhihi utawi iki sawadun wong ireng-ireng iku ummatuka umat kiro. Mereka itu adalah umat kamu dari dua arah yang kamu pandang. Yang pertama hitam-hitam banyak, kedua yang hitam-hitam banyak itu umat kamu. Dua kelompok itu adalah umatmu. Wa ma'hum lan nyertani umatuka sapa sab'una 70. Apa nih alpan ewu nih? Yadkhuluna halimanjing sapa sab'una al-jannata ing swarga. Bighairi hisabin kelawan ora dihisab. Wala adabin lan ora disiksa. Maka dikatakan oleh Allah, mereka adalah umatmu dan bersama mereka ya, itu terdapat ada 70.000 di antara umat kamu yang hitam-hitam itu, 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hitungan, tanpa hisab dan tanpa melalui siksaan api neraka. Langsung masuk tanpa dihitung amalnya, tanpa ditimbang amal kebaikan burukannya, tanpa melalui siksaan api neraka, langsung los, langsung masuk surga. Di antara mereka umatnya hitam-hitam, besar-besar, artinya besar tubuhannya, dan di tengah-tengah mereka itu ada 70.000 yang langsung masuk surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa mengalami siksaan api neraka. Kebanyakan umat yang masuk umat yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang berkulit hitam. Dari fisik hitam itu dia ahli perang, ahli kerja keras, seperti dari anak cucu keturunan Nabi Muhammad di zaman akhir ini adalah kebanyakan orang berkulit hitam, orang Asia. Itu orang Jawa inilah. Orang Jawa banyak keturunan dari keturunan Nabi Muhammad. Mereka itulah yang dimaksud. Wala alam bisawab sumana nuli lilir sapa kanjeng Nabi. Wala alam bisawab Fatihah. Alhamdulillah nasyafana nabi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman bila surat al-Istamil al-Zalina al-Karim amin. Jadi ketika Rasulullah dalam mimpi, dalam mi'raj itu mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian nanti video berikutnya dan Rasulullah menceritakan tentang kisah-kisah yang dialami ketika mi'raj ya, ketika mimpi